kasih buat segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan siang hari ini ya Bapa. Kami mau datang Tuhan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dan lebih dalam lagi menyembah Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, jamah setiap kami, dan mampukan kami untuk membuka hati kami Tuhan, untuk menerima aliran sungai daripada-Mu ya Bapa, untuk menerima Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, mari naikkan ucapan syukur-Mu teman-teman. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh, kami bersyukur Bapa, segala hal yang terjadi, hal yang Kau beri. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami. Tuhan. Mari silakan duduk kembali teman-teman dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu atas hidup kami ya Bapa. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari nyanyikan lagu ini teman-teman dari awal. Sungguh besar setia-Mu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kami meninggikan-Mu ya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Di dalam roh dan kebenaran, datang untuk meninggikan nama-Mu dari tempat ini ya
setia. Mari sama-sama teman-teman saja katakan sungguh besar, sungguh besar. Amin, amin. Oh, di sepanjang hidupku jarangmu telah layakan kehidupan kami Tuhan. Tiada kata, oh, tiada kata yang bisa, oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Kau Tuhan selamanya. Come on guys, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, kami tinggikan Engkau selamanya. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Yesus, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam lagi, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan katakan selamanya, selamanya. Surabaya, Rabaya, Syakara, Balabaya, Rabaya, 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 Rabaya. Kami meninggikan Engkau dari tempat ini ya Bapa. Kami mengagungkan nama-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau buka hati kami untuk Engkau ya Yesus yang hari ini. Surabaya, Syandara, Balabaya, Rabaya, Rabaya. Mari teman-teman angkat penyembahan-Mu. Mari tinggikan namanya di tempat ini. Tinggikan namanya dengan hatimu. Tinggikan namanya dengan mulutmu. Oh Yesus, Kau ditinggikan Tuhan, Kau disembah, Kau dipuji selamanya, Kau dipuji, Kau disembah selama-lamanya. Surabaya, Syandara, Rabaya, 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 Sikri. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman sama-sama bangkit berdiri. Ku tinggikan
katakan, tinggikan Engkau Tuhan, yes Lord, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Tuhan, yes Lord, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini setiap kami Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Di dalam keseharian kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami ingin meninggikan nama-Mu selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga mau meninggikan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami. Kiranya Engkau berkenan dan disukakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Teman-teman, saya mau tanya, adakah yang baru pertama kali gabung bersama Backboners dan mogot di tempat ini? Ada? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Kalau ada boleh lambaikan tangannya sambil kita mau memuji Tuhan. Gak ada? Oke. Bisa kasih senyum dulu, tetap pakai masker, kiri kanannya bilang, mari serukan nama Tuhan kita. Mari serukan nama Tuhan kita. Haleluya. Dia sumber kekuatan setiap kita, amin. Haleluya. Come on, say. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sang. Come on, sing. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia sumber pengharapan buat kita, amin. Come on teman-teman, sing. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti apa? Yang pasti, yes, Kau tetap selamanya. Jump, Allah sumber
percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Boleh tepuk tangannya di atas kepala teman-teman. Come on. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, ada yang satu pasti, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku sumber. One more time. Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersorak-sorai buat Engkau ya Tuhan. Come on guys, mari serukan namanya lebih lagi. Haleluya. Dari tempat ini kami serukan namamu ya Bapa. Come on sing. One more time. Come on. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami tak takut Tuhan, tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena dia yang bekerja, bukanlah aku. Amin. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Here we go. One more time. Jump, jump, jump. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi sekarang. Ini waktunya anak muda bangkit di hadapan Tuhan. Katakan kesetiaanmu besar di dalamku. Come on guys, come on sing. Kau besar di dalam kami ya Tuhan. One more time. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Bila Kau di sisi, pada siapa ku takut. Amin, amin, amin. Karena Kaulah perisai. Mari nyatakan dengan imanmu teman-teman. Bila Kau di sisi, Yesus, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan sekali lagi. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai. Come on guys, sing. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu.
Yesus, terima kasih. Boleh silakan kembali duduk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji Engkau ya Tuhan. Lewat keseruan kami ya Tuhan, lewat ibadah hari ini ya Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Makasih Yesus. Saat ini kami datang untuk membawa lagu kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita belajar lagu ini, katakan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, ku rindu Tuhan. Sekali lagi katakan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Mari selidiki setiap kami Bapa. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, biar kami datang Tuhan untuk menyentuh hati-Mu ya Bapa. Mari sama-sama katakan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Yesus buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari nyanyikan lagu ini dari awal teman-teman, katakan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ya Yesus datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki kami Bapa, selidiki hati. Amin, amin. Apa ku sungguh
hari ya Bapa. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Ini setiap kami Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Katakan kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami berdoa supaya firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Amin. Berbicara secara nyata di dalam hati kami lewat firman yang kami dengar. Kami serahkan waktu-waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berbicara di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa beribadah secara onsite ya, walaupun Tuhan hadir di mana saja, tetapi persekutuan orang percaya tidak selalu bisa terjadi seperti ini ya. Jadi saya pikir penting juga tetap untuk kita bisa onsite. Bukan hanya perkara Tuhan ada di mana-mana, tetapi persekutuan tubuh Kristus secara bersama-sama itu juga penting ya. Mari kita buka di Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43, tapi kita tidak baca semua. Tenang saja ya, kita nggak akan baca ayat terlalu banyak. Ini adalah sebuah perikop yang cukup sering mungkin diberitakan ya, dikhotbahkan. Tetapi saya ingin melihat ada 3 pesan yang sangat penting pada siang hari ini yang kita bisa pelajari dari peristiwa anak seseorang yang namanya Yairus. Jadi Yairus punya anak, anaknya meninggal lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah peristiwa ini memberikan kepada kita 3 pesan yang sangat penting sekali. Nah kita akan baca dari Markus pasal kelima ayat ke-21 dulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah, ini penting informasinya ya, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia, ini informasi penting lagi, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat, nah ini informasi penting berikutnya, memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Pesan pertama yang penting dari peristiwa Yairus anaknya dibangkitkan ini adalah begini. Yairus ini bukan orang biasa, kepala rumah ibadat. Nah pada zaman itu kalau kita ngomong rumah ibadat, maka rumah ibadat Yahudi. Nah kalau teman-teman pelajari, kehadiran Yesus itu banyak sekali ditentang oleh Yahudi, oleh pemimpin agama Yahudi. Karena dianggap ajaran Yesus dan kehadiran Yesus itu mengancam eksistensi dari agama Yahudi itu sendiri. Makanya banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang berusaha menyingkirkan Yesus. Nah ini Yairus siapa? Kepala ibadat rumah ibadah untuk agama Yahudi. Jadi kalau seorang kepala rumah ibadat sampai muncul di depan publik, karena dikatakan di situ orang banyak mengerumuni Yesus, muncul di depan publik sampai nyembah kaki Yesus,
Dan dikatakan di situ memohon dengan sangat, itu resikonya terlalu besar. Rasanya dia bisa kehilangan jabatannya hari itu juga. Karena banyak orang Yahudi berusaha tidak mau mengakui ketuhanan Yesus dan kekuatan Yesus. Kuasanya itu nggak diakui. Dikatakan itu sihir lah, dari iblis lah dan sebagainya. Tapi Yairus sebagai salah satu pemimpin agama Yahudi mendatangi Yesus dan sujud di depan kakinya, memohon dengan sangat. Wah, itu sebuah tindakan yang menurut saya ya, kalau orang judi gitu ya, itu selon tuh. Ya. Udah taruh semua udah, nothing tulus. Nah, pesan apa yang kita dapat dari beberapa ayat yang kita baca ini? Orang itu akan datang kepada Yesus. Orang hanya bisa datang kepada Yesus pada level memohon dengan sangat atau menyerahkan hati sepenuhnya. Itu kalau dia sudah pada titik nothing tulus. Enggak ada lagi yang saya pertahankan. Makanya orang yang paling sulit untuk dibawa kepada Tuhan, orang yang paling sulit dibawa ketemu Yesus, itu adalah orang yang masih ngerasa punya banyak hal dalam hidupnya. Wah, aku masih bisa, nggak usah pakai doa, nggak usah libatin Tuhan, aku masih bisa. Aku masih punya duit, koneksiku masih banyak, aku jago, aku pinter, aku kuliahku juga nggak main-main, ya, gua di kuliahan juga gua termasuk orang yang paling pinter di situ, gua bisa lakukan banyak hal, aku nggak butuh Tuhan. Nah, itu orang yang seperti itu akan sulit untuk dibawa kepada Tuhan. Tidak peduli yang khotbah sebagus apa, tidak peduli acaranya sebagus apa, tapi kalau sikap hati kita masih merasa bahwa aku punya banyak hal, aku nggak butuh Tuhan. Nah, itu sulit sekali untuk kita datang kepada Yesus. Tapi Yairus, dia punya banyak hal. Dia orang terhormat, dia pemimpin agama yang dihormati, dan pada zaman itu pemimpin agama secara financially cenderung lebih bagus dari orang rata-rata. Makin tinggi posisinya dia makin dihormati dan hidupnya makin nyaman. Dia punya banyak hal. Tapi hari itu dia mengosongkan dirinya, bahkan dia tidak lagi menggunakan jabatannya dia, dan dia bisa sujud di depan Yesus. Kalau orang itu sampai sujud, itu berarti dia udah nggak ada apa-apa lagi yang dia bisa pertahankan, benar nggak? Saya dan istri saya, kebetulan kami memfokuskan diri salah satunya itu di dunia pernikahan. Kami buka konseling pernikahan. Biasanya yang datang ke kami itu yang sudah menjelang mau cerai semua. Ya, memang mengenaskan. Harusnya kalau orang ke dokter itu bukan pada waktu udah mau mati, benar nggak? Ya, misalkan, oh aku kayaknya kepalaku kok pusing udah 3 bulan ya, pusing terus. Ah, nanti aja lah, kalau gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lah ke dokter. Kan nggak gitu ya? Kita baru pusing seminggu aja udah kelenyengan, nggak bisa ngapa-ngapain, kan idenya kan ke dokter, ah kan gitu ya. Kita kan pusing, nggak nungguin sampai 3 tahun nih, gue udah pusing 3 tahun nih. Ya, ini tahun ketiga gue udah kayaknya nggak bisa berdiri nih. Ini kayaknya waktunya pergi ke dokter, telat bro. Mungkin waktu di MRI itu kanker udah di mana-mana gitu kali ya. Nah, itu yang datang konseling sama kami yang kayak gitu. Yang udah di ujung tanduk gitu ya, datang. Menariknya satu case yang kami tangani, karena pasangannya udah kekeh banget pengen cerai, sampai pasangannya yang satunya sujud memohon, jangan, ayo kita terus tetap bersama, jangan cerai. Padahal di sesi-sesi sebelumnya, konseling itu, orang yang tadinya memohon itu, lihat aja enggak sama pasangannya. Wah, masih marah-marah, masih ini. Tapi hari itu, dia bisa sujud di depan pasangannya untuk bilang, jangan, ayo kita terusin yuk kita perjuangin yuk. Orang kalau sudah sujud kayak gitu, udah nggak ada lagi yang dipertahanin. Harga diri juga udah nggak ada. Maksud saya begini, bukan saya ngajarin kita semua begging kayak gitu, terutama kalau pacarmu abusive, pacarmu nyolot, pacarmu kurang ajar, ya nggak perlu begging juga. Tapi maksudnya gini, kalau konteks kita datang kepada Tuhan, makanya kenapa sih kita nyanyi lagu-lagu itu cenderung, aku sujud kepadamu, aku datang membawa semua kepadamu,
Karena kalau kita masih ngerasa kita punya banyak hal, kita akan berasa kita nggak butuh-butuh amat sama Tuhan. Tuhan kayaknya yang butuh sama gua deh. Ya. Gereja mungkin butuh lu, tapi actually Tuhan nggak butuh-butuh amat. Tuhan udah punya semuanya. Nah, terus dia ngapain ciptain kita, Kak? Kalau dia nggak butuh kita, ngapain dia ciptain kita? Kalau kalian belajar di Alkitab, manusia diciptakan bukan karena Tuhan butuh manusia. Manusia diciptakan karena Tuhan pengen menyayang-nyayangi manusia. Udah itu aja tujuannya. Jadi kita diciptakan itu menjadi sasaran kasih Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh kita. Nah, tapi kita sering nggak nyadar. Kita sering berasa kayak, kalau gua nggak ada nih, nggak ada yang main nih. Ini gereja ini sepi nih, nggak ada yang main sih. Iya, mungkin gereja butuh. Tapi Tuhan sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Kita yang butuh Tuhan. Nah, tapi kalau kita nggak menyadari itu, kita boro-boro mau datang kepada Tuhan. Nah, pesan pertama dari peristiwa Yairus ini adalah butuh mengosongkan diri, butuh menyadari bahwa saya ini terbatas, bahwa saya ini nggak bisa menyelesaikan banyak hal di dalam hidup ini kalau tidak melibatkan Tuhan. Nah, ini pesan yang kita terima yang pertama dari peristiwa Yairus. Nah, yang kemudian kedua kita lanjutkan. Lalu pergilah Yesus, jadi ceritanya Yesus terima nih. Ini orang minta didoakan anaknya, oke, terima. Dan kalau kita belajar, Yesus tidak sembarangan menerima ngedoain orang. Ada banyak yang dia nggak lakukan juga karena terlalu banyak. Jadi kalau sampai Yesus menerima dan sampai pergi ke rumahnya, itu berarti Yesus melihat ketulusan. Yairus bukan cuma acting. Ya, banyak di antara kita hari-hari ini, saya bingung. Sekarang toxic relationship itu kenapa ngetren banget gitu ya. Kayak, waduh di mana-mana ya. Pacarnya bisa acting, manipulatif, gue bingung. Sekarang ada istilah gaslighting lah, ya, ada istilah ghosting lah, ada nanti muncul istilah kepiting apalah, pokoknya yang tangting gitu ya. Banyak banget ya, zaman gue dulu pacaran nggak ada yang gitu-gitu ya. Nah intinya apa? Intinya banyak manipulasi, banyak drama, banyak acting gitu ya. Nah Tuhan Yesus melihat orang ini tulus. Sujud sembahnya sujud sembah yang tulus. Bukan sujud sembah pura-pura nangis supaya diberkati dapat duit, bukan. Supaya Tuhan iba sama aku, enggak. Nah, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan seterusnya. Cerita ini panjang, saya stop sampai di sini, tapi kalian sudah tahu semua ceritanya. Intinya Yesus lagi mau pergi ke rumah Yairus, diinterupsi sama wanita sakit pendarahan, pegang jubahnya, lalu sembuh. Dan Yesus berhenti sebentar, ngobrol. Siapa tadi yang pegang jubah saya? Saya merasa energi saya keluar, widih, gitu ya. Wah, murid-muridnya bingung, banyak Tuhan yang, wah semua orang pegang-pegangin lu kali dari tadi ya. Terus kamu nanya siapa yang pegang jubah saya? Ya gue gak ngerti lah, banyak banget. Sekian waktu delay itu kemudian membuat kalau kita baca cerita lanjutannya, datanglah salah satu karyawan lah atau penjaga rumah atau stafnya dari Yairus yang ngurusin rumah. Datang ke Yairus, dia bilang gini, Pak Yairus, anaknya udah mati. Udah gak usah ngerepotin Tuhan Yesus lagi. Udah telat. Kalau saya jadi Yairus, ini gara-gara wanita pendarahan lu nih, gara-gara nih. Harusnya kalau lu gak nongol, lu gak sentuh-sentuh jubah, ini Tuhan Yesus nyampainya on time, selamat anak gua, gara-gara lu nih. Bisa ya kita berpikir seperti itu ya. Dan kadang-kadang ketika kita mendengar kabar seperti itu, kita pikir terlambat sudah. Tapi yang menarik kita baca ayatnya, bentar ya, saya cari ya. 36, ayat 36. By the way ada timer nggak ya? Boleh dikasih timer supaya saya tahu kapan selesainya, kurang berapa lama lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan mereka itu siapa? Perkataan orang-orang yang bilang begini, udah telat, udah nggak usah repotin Tuhan Yesus, anakmu sudah mati, udah telat. Yesus tidak menghiraukan dan berkata kepada kepala rumah ibadat, ngomong sama Yairus. Kenapa Yesus ngomongnya sama Yairus doang, bukan sama yang lain? Karena saya yakin
Yairus pada titik itu sudah berpikir selesai, terlambat, semuanya terlambat. Pesan yang kedua ini juga mungkin sampai kepada kita yang duduk di ruangan ini dan yang mendengarkan pesan ini. Mungkin engkau sedang dalam keadaan berpikir gini, udah terlambat, udah telat, selesai, udah hidup saya. Ada berita-berita yang engkau dengar hari-hari ini mungkin adalah berita yang tidak engkau expect. Engkau masih punya pengharapan tertentu, tapi beritanya adalah kebalikannya. Dan engkau berpikir gini, udah selesai, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi jawaban Yesus begini, jangan takut, percaya saja. Kadang-kadang percaya kepada Tuhan, kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang? Karena mempercayai Tuhan beda sama mempercayai manusia. Kalau kita mau percaya sama manusia, kita minta bukti dulu, bener nggak? Kamu mau nikahin aku? Jailah ya. Gua lihat lu aja compang-camping begini, ngapain lu mau nikahin gua? Aku kan mau mengajakmu mulai dari nol. Lu mah bukan ngajak mulai dari nol, dari minus lu. Ya kan? Konon katanya. Mana ada wanita yang mau diajak memulai dari nol gitu ya konon katanya ya. Apalagi dari minus. Nah ini yang terjadi. Tapi Yesus mempercayai Tuhan, kadang-kadang kita nggak lihat dulu buktinya. Justru karena kita percaya, kemudian kita melihat. Loh, Alkitab kan bilang begitu kan? Karena engkau percaya, maka engkau melihat. Bukan karena engkau melihat lalu jadi percaya, enggak. Makanya waktu Thomas bilang begini, kasih lihat tanganmu yang terpaku itu, nanti aku percaya. Yesus cukup baik hati, dia kasih lihat. Tapi kemudian dia ngomong begini, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun ia percaya. Disinilah susahnya percaya Tuhan. Satu, orang untuk percaya Tuhan butuh mengosongkan dirinya. Makanya kalau masih merasa belagu, masih berasa punya banyak hal, gue nggak butuh kok, itu susah tuh. Yang kedua, untuk percaya Tuhan, memang seringkali kita nggak lihat apa-apa dulu. Mana? Tuhan mana? Kalau nongol di depanmu kaget ntar. Wah gitu kan. Kadang-kadang waktu kita berdoa, kita nggak lihat dulu jawabannya atau tanda-tanda kelihatannya doa kita mau dikabulkan. Enggak lihat dulu kadang-kadang. Makanya Yesus pesannya gini, jangan takut, percaya saja. Jadi buat teman-teman yang lagi ngalamin, barusan mendengar sebuah kabar yang engkau pikir sudah dead end, selesai. Wih, kan akhir-akhir ini kan ngetren ya, quotes bunyinya gini, jangan beri tanda titik kalau Tuhan masih beri tanda koma. Yang mempopulerkan almarhum Raditya Oloan ya. Tapi quotes itu sebenarnya udah lama, udah waktu saya masih SMP-an gitu ya, itu udah banyak quotes-nya itu ya. Nah maksudnya apa? Kalau Tuhan masih mau bekerja, walaupun orang lain mencoba ngasih tanda titik, tapi kalau Tuhan masih mau tanda koma, ya itu masih bisa berlanjut. Nah makanya Tuhan bilang begini, jangan takut, percaya saja. Mungkin caranya tidak seperti yang kau bayangkan. Hubungan saya sudah berakhir kak dengan dia kak. Dia sudah digondol oleh kuntilanak, ya wanita lain gitu ya, atau gendruwo pria lain gitu ya. Sudah selesai. Mungkin untuk hubungan itu sudah selesai. Tapi untuk pribadimu, baru aja dimulai. Dan selesainya itu adalah selesai chapter yang gelap. Tapi chapter yang terang baru dimulai. Jangan takut, percaya aja. Engkau pikir dari 8 miliar orang pria cuma dia? Engkau pikir 8 miliar orang wanita cuma dia? Tapi cuma dia yang mencuri hatiku kak. Pencuri harus dimasukkan penjara. Just kidding. Tenang aja, Tuhan punya banyak cara. Tapi aku nggak bisa lupakan dia kak. Wajahnya muncul selalu. Bukan nggak bisa, nggak mau. Semua itu ada caranya kalau kita mau.
Nah, makanya jangan takut, percaya saja. Orang kalau mau percaya Tuhan, satu, dia mesti mengosongkan dirinya. Merasa memang dia butuh Tuhan. Kedua, kalau orang mau percaya Tuhan, dia tidak harus melihat bukti dulu, tapi dia bertindak dulu, aku percaya Tuhan. Lalu yang ketiga, terakhir. Waktu Yesus sudah nyampe ayat 38. Mereka, Yesus and the gang. Jadi Yesus cuma ajak 3 muridnya dari 12 yang ada. Petrus, Yohanes, Yakobus, sama Yairus dan istrinya. Berlima ya. Nah, Yesus tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya. Perlu diketahui pada zaman itu ternyata juga ada aktor sewaan. Jadi kalau ada acara kedukaan, kadang-kadang memang ada segerombol orang yang datang untuk mendukakan suasana. Dengan cara nangis, wah, tapi sebenarnya mereka belum tentu benar-benar berduka. Nah, ini yang terjadi. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Hey guys, kenapa kalian ribut dan menangis? Anak ini nggak mati. Dia cuma tidur. Hey, sis," gitu ya. "Kenapa kamu menangis? Hatimu belum mati." Walaupun si pria itu membuat hatimu mati dan patah-patah gitu ya. Tapi hatimu cuma tidur. Weh. Kok kalau saya bikin konteksnya LSD kok langsung bangun semua ya? Apakah memang sedang mendambakan gitu ya? Nah, ini menarik ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus mengusir semua orang itu, lalu cuman muridnya yang 3 itu, dan ayahnya yaitu Yairus dan istrinya, mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan singkat cerita, anak itu hidup kembali setelah dia mati. Pesan yang ketiga, simple. Seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan, menentukan seberapa kuat engkau percaya kepada dia. Kenapa orang-orang ini ketawa waktu Yesus ngomong? Padahal dia sudah mendengar, orang-orang ini sudah mendengar rumor bahwa Yesus menghentikan badai, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi waktu Yesus bilang, ini nggak mati kok, ini cuma tidur. Mereka ketawa. Ini teman-teman saya kasih tahu, hanya sekedar engkau mendengar cerita mujizat, bahkan hadir di acara-acara KKR dan melihat mujizat, itu tidak menjamin bahwa engkau mempercayai Tuhan. Karena percaya itu butuh pengenalan. Kenapa saya percaya banget sama istri saya? Saya hidup sama dia udah belasan tahun. Menikah tahun ke-14, pacaran 6 tahun, jadi total 20 tahun bersama-sama. Saya udah tahu hatinya dia. Saya kenal banget dia. Jadi kalau dia suatu kali mengucapkan kalimat, nih, ini real nih. Satu kali salah satu handphone kami suddenly tiba-tiba pet mati. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, pet mati. Wah, saya udah pusing karena semua kerjaan ada di handphone itu dan harus di follow up semua. Nyala aja nggak bisa, udah dicoba 10 menit, diapain, nggak bisa nyala semua. Lalu istri saya tiba-tiba berkata begini, "Say, kita doain yuk." Apa kesanmu yang muncul di hati? Saya yakin beberapa di antara kita kesannya gini, orang gila. Mati ya lu bawa ke service center lah, biar dibenerin. Emang lu doain bisa nyala? Tapi saya kenal istri saya. Dan saya kenal Tuhan yang disembah oleh istri saya. Dua-duanya saya kenal baik. Istri saya tahu imannya seberapa. Jadi kalau dia ngomong begitu, itu dia bukan ngomong mau bercanda sama saya. Dia serius. Dan saya tahu Tuhan yang diandalkan oleh istri saya itu mendengar jenis-jenis doa yang model kayak gitu juga. Dan benar kita doain. Gak lama kemudian, gak ada angin, gak ada hujan, nyala sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali. 14 tahun kami menikah, hampir semua barang didoain sama istri saya.
Komputer rusak, dia datang, dia doain dalam nama Yesus gitu ya. Mobil doain dalam nama Yesus. Hampir semua barang yang rusak dia akan doain dulu sebelum kami bawa ke service center. Dan saya udah menyaksikan berkali-kali habis didoain, nyala lagi. Karena pengalaman bersama dengan istri saya yang seperti itu, membuat satu kali nanti besok atau lusa atau minggu depan, kalau istri saya ngomong lagi kalimat yang sama, yuk kita doain. Saya nggak akan ketawain dia, karena saya tahu apa yang dia ucapkan. Nangkep nggak maksud saya? Kenapa ini orang-orang bisa ketawa? Mereka nggak kenal Yesus. Gimana lu mau percaya kalau lu nggak mengenal dia? Kan susah. Makanya langkah untuk percaya adalah berani untuk mengenal. Gimana lu bisa percaya sama pasangan lu kalau lu nggak berani untuk menilik bagian terdalam dari pasangan lu? Udah nggak usah cerita kalau kamu dulu pernah selingkuh apa lebih baik gua nggak tahu. Loh, lebih baik kamu tahu. Karena kalau kamu memilih tidak tahu dan nanti ternyata ketahuan, itu lebih ribet urusannya. Pengenalan itu yang membuat orang percaya jadi kuat. Tapi banyak anak muda Kristen tidak berniat untuk mengenal Tuhan. Makanya susah mereka mau percaya sama Tuhan. Dan ketika kemudian Tuhan bilang begini, jangan takut bro, percaya saja. Diketawain Tuhan. Lu tahu apa Tuhan? Lu nggak lihat situasinya, keadaannya udah parah banget. Udah nggak bisa. Percaya aja. Enak aja, yang ngejalanin hidup gua. Wes, ngomong sama Tuhan gitu lagi ya. Kayak Tuhan nggak pernah menderita aja. Emang nggak tahu ceritanya, Yesus berjalan melewati Via Dolorosa, gimana rasanya? Dia tahu apa arti penderitaan. Jadi kalau dia ngomong jangan takut, percaya aja, dia adalah orang yang pernah melewatinya. Jadi 3 pesan yang kita pelajari hari ini gini, kalau engkau mau sungguh-sungguh melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, nih teman-teman gini, penting. Tidak semua orang diizinkan masuk ke ruangan itu. Orang-orang yang mentertawakan dia diusir. Tuhan tidak mengizinkan untuk mereka melihat, mengalami, dan berada di dalam ruangan yang penuh dengan atmosfer mujizat. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal dan percaya dan hatinya menyerahkan diri kepada Tuhan, yang Tuhan izinkan masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan ruangan talitakum, ruangan kebangkitan. Pertama, engkau harus bersedia mengosongkan hatimu. Tidak peduli setampan apa dirimu, secantik apa dirimu, sekeren apa dirimu, sekaya apa uang yang kau miliki, sehebat apa, sejago apa skill yang kau miliki, engkau harus mengosongkan hatimu dan bilang, gua tetap butuh lu Tuhan. Nanti kalau teman-teman udah hidup agak lamaan lagi, ya kalian udah lumayan lama lah. Nggak ada yang 5 tahun kan di sini? Kalau ada yang 5 tahun saya nggak akan khotbah kayak gini. Tapi nanti kalau kalian sudah mulai masuk umur kepala 4, kepala 5, kepala 6, one day ingat kata-kata saya, engkau akan menyadari hidup ini ternyata ada banyak hal yang saya nggak ngerti kenapa bisa begini dan gue nggak ngerti harus bagaimana. Tidak peduli sebanyak apa yang kau miliki. Makanya Salomo yang punya segalanya dalam hidupnya, di kitab Pengkhotbah, which is Pengkhotbah itu adalah kitab menjelang dia mau mati. Makanya bandingkan dengan Amsal. Amsal itu ketika dia masih muda dan jaya-jayanya, Pengkhotbah itu ketika dia mau mati. Satu orang yang sama menulis 2 kitab di fase hidup yang berbeda. Amsal isinya adalah puncak hikmatnya dia. Keren banget, itu kumpulan quotes. Tapi Pengkhotbah isinya apa? Udah nggak usah, percuma. Udah sia-sia. Lu orang ngapain sih? Lu orang cari apa sih? Isinya kayak gitu semua. Tapi dia bilang begini, di ayat terakhir dari pasal terakhir Pengkhotbah, bunyinya adalah, ingatlah akan Tuhan, akan penciptamu pada masa mudamu. 1, kosongkan hidupmu, cari Tuhan. 2, izinkan dirimu untuk percaya dulu
bahkan ketika masa-masanya terlihat sulit untuk bisa percaya. Yang ketiga, beranikan diri untuk mengenal Tuhan. Anak muda, saya tutup dengan ini. Kalian hidup di zaman yang tidak pernah seperti ini begitu mudahnya untuk mengenal Tuhan. Dulu saya, zaman SMA atau SMP, kalau mau cari ayat, nggak ada aplikasi. Saya harus beli buku namanya konkordansi. Ada yang pernah tahu konkordansi? Coba nanti googling. Itu buku isinya adalah keyword. Jadi kalau saya mau cari kata Petrus, saya buka bagian huruf P, lalu ada kata Petrus, nah nanti di situ ada list ayat. Saya butuh mungkin sejam hanya untuk mencari ayat-ayat tertentu. Tapi kalian hanya tinggal masuk aplikasi, search Petrus, kekumpul tuh semua, muncul. Sekarang kamu mau pengen dengar khotbah, renungan harian, topik apapun, siapapun pembicaranya, hanya sejauh tap and click. Dulu saya SMA, yang saya bisa dengarkan adalah khotbah wakil gembala saya yang usianya sudah 56 tahun, yang kalau khotbah monoton, 1 ton maksudnya. Shalom, hari ini kita akan belajar tentang rahasia kerajaan Allah. Kita akan mengerti tentang ini, dan kamu akan masuk dalam keadaan yang semakin dalam, dan semakin dalam, dan semakin dalam. Dan benar kami semua tidur remajanya. Kalian hidup di zaman mengenal Tuhan, tidak ada yang lebih gampang dari hari ini. Hanya butuh keberanian, niat dan keberanian. Kalau engkau lakukan 3 hal ini, Tuhan akan bawa engkau masuk ke ruangan yang namanya talitakum. Semua hal yang kelihatannya mati dalam hidupmu, dia bisa bangkitkan lagi. Kalau orang yang mati saja dia bisa bangkitkan, apalagi cuma diputus pacar. Ya itu mah gampang banget. Jangan takut, percaya aja. Bilang sama kiri kananmu dengan tatapan mata, nggak usah teriak-teriak. Dalam hati ngomong dengan kenceng, jangan takut, percaya aja tapi pakai mata. 1, 2, 3. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami siang hari ini. Kami berdoa Tuhan di masa muda kami, usia kami yang masih muda, kami mau mengenal Tuhan lebih daripada orang-orang yang ada Tuhan. Bawa kami, anak-anak muda di tempat ini, untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, yaitu cara Tuhan. Walaupun mungkin kami punya banyak hal, tapi kami mau Tuhan, di dalam hidup kami, terus tetap mengandalkan Tuhan, tidak peduli sebanyak dan seahli apa yang kami miliki. Tuhan, kami mau ketika keadaan menjadi tidak baik, bahkan sudah ada vonis yang mengatakan bahwa something dalam kehidupan kami sudah mati. Entah pekerjaan kami gagal dan mati. Mungkin suatu hari nanti ketika kami lebih dewasa, keuangan kami juga gagal dan mati. Atau mungkin hubungan-hubungan kami ada yang gagal dan mati. Tapi Tuhan, kami mau percaya karena Engkau bilang jangan takut, percaya saja. Kalau orang yang mati sanggup Engkau bangkitkan, maka tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan untuk Kau bangkitkan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan punya keberanian untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami akan membiasakan diri mendengar suara-suara Tuhan dan tidak mentertawakannya. Seabsurd apapun, semustahil apapun firman yang kami dengar, kami mau belajar tidak mentertawakannya karena kami tahu Tuhan yang mengucapkannya adalah pemilik langit dan bumi. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini, menjadi kekuatan yang dimateraikan dalam roh setiap mereka yang mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Terjadi kuasa pertumbuhan firman dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap mereka yang menangkap kebenaran-Mu akan mengalami transformasi perubahan talitakum. Hal-hal yang mati akan dibangkitkan dalam hidup mereka. Pengharapan dimunculkan kembali. Kekuatan dari dalam akan dibangkitkan menjadi kekuatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena dia yang bekerja, bukanlah aku. Amin. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh
anak muda bangkit di hadapan Tuhan. Katakan kesetiaanmu besar. Come on, sing. Di dalamku. Come on guys, come on sing. Kau besar di dalam kami ya Tuhan. One more time. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Bila kau di sisi, pada siapa ku takut. Amin, amin, amin. Karena kaulah perisai. Mari nyatakan dengan imanmu teman-teman. Bila kau di sisi Yesus, pada siapa ku takut. Karena kaulah perisai dan sekali lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena kaulah perisai. Come on guys, sing. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalammu. Kau besar di dalammu. Lagi-lagi sing. Haleluya. Haleluya. Yesus yang besar di dalam kami. Haleluya. Kalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah siang hari ini terima berkat daripada Tuhan, hikmat, sukacita, dan juga api daripada Tuhan, biar terus bisa melayani Dia, terus bisa hidup di dalam Dia, dan terus ada di jalan Dia. Dan biar kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan supaya percaya sama-sama katakan, amin.